Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Oke, nah sebenarnya kalau dari Mas Syarif sendiri ya, lu sebenarnya lebih suka kualitatif atau kuantitatif? Gue banci, Aku kualitatif banget gue dong. banci kualitatif banget. Oh sama Ya, berarti. sama. Sebenarnya, nah teori kualitatif apa yang paling lu suka dari sisi metode research sampling? Oh, aku senang fenomenologi soalnya nggak usah pakai teori sih ya. Oh Soalnya kalau fenomenologi. fenomenologi kan tinggal Oh, mengamati fenomena gitu ya. Kan secara filosofis membuat fenomena masuk ke kesadaran kita. Jadi kita biarkan. Jadi kita tuh jangan dicekokin teori. Kan kalau teori berarti di kepala kita ada teori, terus kita lihat objek, terus kita nyocok-nyocokin kan biasanya gitu ya. Dengan teori di kepala kita. Nah, kalau fenomenologi itu kita terus bergulat dengan fenomena gitu ya. Nah, biasanya itu jadi pembenaran kalau kita males dengan banyak teori ya. Tapi kan fenomenologi nggak semudah itu ya. Jadi sebenarnya dengan kita bergulat lama dengan suatu objek atau fenomena ya justru kita lagi nyari makna paling dalamnya gitu. Kayak misalnya neliti sendal gitu. Sendal itu kalau kita pakai asumsi-asumsi ya alas kaki atau apa, nggak perlu dipikirin lah, namanya juga sendal lah. Tapi kalau fenomenologi diamati sendal itu atau apa, wah ternyata menunjukkan misalnya kelas sosial ya, menunjukkan apa pandangan politik tertentu misalnya atau apa, itu bisa dapat dari fenomenologi ya. Cuman emang harus tekun ya. Nah itu, tapi itu termasuk argumen kualitatif yang aku sukai sih. Oke, sip. Ya makanya kadang-kadang sebenarnya orang suka lucu ya. Banyak tuh teman gue yang kalau ngeliat orang pakai sendal Crocs, waduh, langsung kayak, hah, kok selera lu gitu amat sih? Langsung jadi kayak pemaknaannya langsung jadi, wah ini selera bajunya pasti buruk banget nih. Atau Gitu. sendal Jadi, hotel ya kan, ya sendal hotel. beda lah gitu tiba-tiba Ya, pakai, bener. walaupun kayak cuman ngaplek gitu aja sendal hotel, tapi kan kelihatan oh hotel mana nih gitu ya. Ya, oke, sip. Nah kan berarti kan sebenarnya kayak riset itu kan sebenarnya bisa nggak sih dibilang sebenarnya riset itu pasti mengandung bias dari penelitinya sendiri gitu? Ya tergantung paradigmanya ya. Kalau yang positivistik atau yang apalah kita nyebutnya salah satunya kuantitatif ya, itu kan sebisa mungkin jangan bias ya. Ya betul. Jadi kayak nyebarin angket atau apa kan kita nggak ikut campur pada penilaian gitu. Terus ya dia nggak perlu tahu apa kita tuh seperti apa, yang orang yang ngebagiin angket tuh kan nggak perlu tahu secara mendalam. Pokoknya aku minta tolong nih tolong isi dong gitu. Nah itu berarti menghindari bias kan. Tapi kalau penelitian tertentu yang kualitatif, apalagi yang fenomenologis, ya bias itu pasti ada, nggak bisa dihindarin, dan bahkan objek penelitian tuh mesti percaya sama kita gitu ya. Jadi percaya itu dalam arti ya aku bukan cuman peneliti, aku juga manusia yang pengen mengerti, pengen tahu. Nah, kan orang belum tentu mau ngomong ya kalau misalnya aku penelitian tentang narkoba dong, ceritain dong kamu pakai narkoba nggak, misalnya kan dia akan langsung jawab iya aku pakai gitu ya. Kalau dia nggak percaya dia nggak akan langsung ngomong. Tapi kan kalau sambil ngopi ya, istilahnya natural setting ya, sambil ngopi sambil ngobrol, gimana lu pengalaman pakai narkoba atau apa, nah dengan ngobrol apa enggak cerita aja, jangan anggap gua peneliti tapi ya anggapnya temen. Nah itu memang bias ya, jadi kitanya ada empati justru, jadi ada wah sedih juga ya atau apa. Nah itu ternyata bisa terjadi dalam penelitian dan bahkan bisa menggali sesuatu yang lebih dalam. Nah itu menurutku asumsi kualitatif yang ini ya, yang lebih dalam menurutku ya. Oke, sip. Jadi ya emang mau nggak mau tetap pasti ada unsurnya ya, cuma tinggal Ya kalau bagaimana paradigma tertentu meminimalisir ya. memang harus ada ininya ya, harus ada bias. Bahkan kalau kritis itu paradigma kritis itu malah mesti jelas posisi kita ya. Kayak misalnya aku mau kritik apa pembangunan ini tertentu, apa kedai kopi tertentu yang bermerek di satu tempat, ya dia harus kritikal ya. Jadi dia harus langsung menyerang gitu ya, apa yang dia mau serang gitu. Dia nggak usah
cari-cari fakta atau misalnya wawancarain bosnya, Pak, benar Bapak melakukan eksploitasi kan nggak usah, tapi kita kritik aja. Nah itu kan berarti bukan lagi bias, itu mah langsung punya posisi yang jelas gitu. Oh, oke. Sip. Nah, kemudian sebenarnya kalau misalnya Mas Syarif lihat ya, kan tadi kan lu ngomong nih soal verifikasi, soal output yang jelas, terus juga soal tahap yang jelas, sistematika gitu ya. Sebenarnya trait utama seorang penulis ilmiah gitu ya, atau seseorang yang suka menulis soal ilmiah, itu sebenarnya trait utama yang perlu mereka miliki itu apa sih? Ya, yang pasti keingintahuan ya, Keingintahuan keingintahuan yang ya. besar itu penting. Jadi dia sebenarnya bedanya neliti sama enggak kan, yang neliti itu secara umum lebih tekun kan, dia Ya, lebih mau benar-benar. menggeluti satu hal dan mungkin bisa jadi itu jadi proyek seumur hidupnya gitu. Kayak temanku ada peneliti wayang golek ya, orang Prancis. Nah dia tuh beneran cuman cuman itu aja gitu selama 15 tahun, selama 20 tahun dia bahkan dari Prancis datang ke Indonesia tuh sampai nikah sama keluarga pembuat wayang golek ya, Oke. Jadi keluarga Giri benar-benar Harja. Itu benar-benar karena dia begitu, seadanya ya. dia nggak mau nanggung gitu meneliti, dia Hmm. harus masuk ke dalam lingkungan, dan cara masuk ke dalam lingkungan gimana ya, menikahlah dengan anak dari pembuat wayang golek itu dan sebagainya. Jadi aku pikir totalitas seperti itu ya menunjukkan ini ya, peneliti yang menurutku luar biasa walaupun dengan segala resiko Ya, menurutku ya benar-benar. gitu. Oke. Jadi keingintahuan, kemauan untuk meneliti ya, kita bisa aja sih nggak, menurutku yang bukan peneliti itu adalah ya dia pengen tahu, baca, oh oke, aku ngerti sedikit nggak apa-apa sih gitu, udah cukup gitu, nggak apa-apa. Nah kalau penelitian tuh tar dulu, gue pengen masuk lebih dalam nih, gue pengen tahu kenapa, gue pengen tahu apa dampak-dampaknya dan lain-lain gitu. Menurutku itu sih keingintahuan dan ketekunan ya. Ketakunan ya. Oke. Hmm. Nah, kemudian sekarang kan lagi tren juga ya soal penulisan ilmiah populer ya. Sebenarnya kenapa ya kemudian banyak banget waktu itu waktu gue masih di Harian Kompas ya, di Kompas Institute tuh sering banget bikin penulisan ilmiah populer. Nah, yang ikut tuh ternyata banyak banget orang-orang public relation gitu. Ini coba kita kaitkan dengan konteks profesi sekarang gitu ya. Kenapa ya kalau dari Mas Syarif lihat fenomena itu banyak terjadi malah di profesi yang PR gitu? Oh ya, pertama kan penulisan ilmiah populer itu aku rasa itu karena kayak ini ya, kayak ada keterpisahan penulisan ilmiah untuk masyarakat ilmiah, penulisan populer untuk masyarakat awam gitu ya. Jadi kayak pengen ada perlintasan lah, coba penulisan ilmiah bisa dibaca oleh orang awam, sekaligus ya peneliti juga harus bisa membaca fenomena populer. Kalau kaitannya sama PR, kayaknya PR itu kan ini ya, hubungannya sama publik ya. Jadi misalnya hal-hal yang kemudian harus disampaikan ke publik itu kan nggak bisa pakai bahasa-bahasa teknis perusahaan, misalnya soal pertanggungjawaban, atau bukan pertanggungjawaban, soal informasi yang disampaikan PR terkait misalnya perusahaan yang tempat dia kerja, kemudian kenyataannya misalnya merusak hutan atau lingkungan atau apa, itu kan nggak bisa dijelasin pakai istilah teknis bahwa kami sebenarnya sudah eh, ya limbah ini sudah kami produksi atau kami olah ulang pada apa. Nah, itu kan nggak bisa terlalu teknis ya. Mungkin perlu diterjemahkan pada bahasa publik, misalnya kami sudah menanam 1.000 pohon pada hari apa gitu, ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan. Jadi menurutku itu ini ya, kayak PR menjadi punya tanggung jawab pada publik untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan perusahaan, tapi nggak pakai bahasa teknis perusahaan ya. Oke. Jadi bahasanya lebih lentur gitu ya? Lentur lah, lebih Lebih lentur ya? awam, lebih ngerti. Oke. Nah, sebenarnya dari karena kan berarti Mas Syarif kan udah filsafat ya, doyan penulisan ilmiah gitu kan. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang paling bikin itu berpengaruh pada diri lu gitu ya? Dari hobi
udah filsafat terus kemudian menulis ilmiah gitu. Apa yang berubah dari Mas Syarif? Ya, aku pikir nulis ilmiah itu kan sebenarnya gini, kalau filsafat itu kadang bisa agak ini ya, agak dalam tanda kutip bebas lah, dalam arti kan kita pakai akal budi lah istilahnya ya. Karena filsafat kadang bisa dibedakan dari sains ya kan. Kalau sains kan butuh pembuktian, butuh data, betul. Kadang filsafat mah pakai akal aja, pakai nalar gitu, pakai argumentasi, pakai kemampuan berpikir logis gitu. Tetapi kan jadinya terbatas, kadang-kadang pakai nalar itu juga kadang terlalu terlalu liar gitulah. Jadi kita mau neliti kayak kemarin aku nulis tentang Yamet Kudasi, membela musik jelek. Jadi kita Yamet Kudasi dipandang dari kacamata psikoanalisis. Ya itu bisa sih pakai nalar gitu aja, tapi kan kurang ketat ya. Jadi itu kalau buat populer oke, tetapi aku ditantang sih kalau untuk menulis di tulisan ilmiah itu gimana caranya bahwa aku nggak cuma berargumen pakai nalar, tapi aku juga harus punya dukungan data ya, atau metode-metode tertentu. Jadi menurutku aku jadi lebih bertanggung jawab aja berfilsafatnya gitu. Jadi berfilsafat pun jangan ini ya, kan orang kadang ngecapruk gitu ya. Jadi pokoknya bebas lah. Merenung gitu, pokoknya merenung bebas. Nah, kadang-kadang kita perlu juga yang agak ketat. Jadi ini kesimpulannya diambil dari mana nih? Ada datanya nggak? Walaupun di filsafat aku diajarin untuk nggak terlalu tunduk juga sama data-data saintifik gitu ya. Jadi karena anggapannya ya orang pakai data juga kan kemudian ditafsir. Nah, makanya jangan terlalu tunduk. Kita juga pakai nalar juga bisa untuk mengolah data itu secara lebih sesuai tujuan gitu. Nah, jadi menurutku di situ filsafat tuh filsafatku bisa bertanggung jawab dengan menulis ilmiah. Sip. Mungkin ini itu tadi pertanyaan terakhir. Mungkin any last words dari Mas Syarif nih ke anak-anak muda yang mungkin belum hobi menulis ilmiah nih, atau misalnya menggunakan rasa curiosity-nya untuk bisa create a bigger impact gitu. Ada any advice nggak buat anak muda sekarang? Kan mereka doyannya baca-baca singkat, instan gitu ya, berita baca judul doang gitu kan. Jadi itu gimana tuh Mas Syarif untuk mungkin any last message untuk mereka gitu? Ya gini, jadi di satu sisi aku lihat sih kayak fenomena Twitter gitu kan bikin orang kayak tulis panjang tuh males ya, tulisnya tuh sepotong gitu ya. Tapi di sisi lain aku lihat bagusnya Twitter itu pemikiran kritis itu jadi berkembang ya, menurutku ya. Jadi orang tuh isu-isu yang menurutku dulu susah banget aksesnya nyampe ya, kayak kesadaran gender gitu, atau Marxisme dulu kan susah banget orang untuk sampai aksesnya. Di Twitter itu jadi percakapan sehari-hari. Soal Marxisme versus liberalisme itu tuh kayak obrolan receh gitu yang bisa di saling serang secara normal di Twitter. Jadi menurutku di satu sisi ini peluang ya. Jadi peluang itu dalam arti kayaknya Gen Z atau generasi pemakai Twitter tuh udah terbiasa kritis ya, atau setidaknya mereka sudah biasa membaca pandangan dari orang yang berbeda sama sekali gitu. Jadi itu peluang ya. Jadi sebenarnya orang nggak akan susah lagi untuk menggali pemikiran atau melihat fenomena. Nah, tetapi yang mesti dilatih lagi mungkin ya ketahanan ya, ketekunan itu. Aku pikir sekarang orang kayak jadi masuk pada wilayah instan gitu ya. Jadi kayak aneh, misalnya kok lu bisa sih neliti hal yang sama selama 5 tahun atau 10 tahun gitu. Kan kalau peneliti klasik itu kan biasa ya, hampir umur hidupnya mungkin neliti hal itu ya. Nah, tetapi ya aku nggak tahu kalau generasi sekarang yang Twitter, TikTok itu punya keinginan nggak ke arah sana gitu ya. Tapi ya tentu itu pilihan ya. Betul. Ya pokoknya selama nggak tweet war lah ya jatuhnya ya. Iya betul ya. Twitter oke, tapi Twitter nggak jelas juga.
Sip, oke. Thank you banget ya, Mas Syarif ya. Ini mungkin kalau gue sedikit agak rangkum nih, mungkin yang paling penting dari penulisan ilmiah tuh yang pasti tulisannya bisa diverifikasi gitu ya, bisa cek balik, terus kemudian outputnya jelas, sistematikanya juga jelas. Ya somehow bias itu memang inevitable juga, nggak bisa dihindari ya. Tinggal bagaimana dimitigasi oleh penelitinya sendiri. Dan kemudian ya menurut tadi mungkin fenomenologi tadi ya memang kadang-kadang peneliti itu nggak harus selalu punya landasan teori yang benar-benar saklek gitu, tapi justru malah jadi dari pengamatan keseharian sehari-hari malah justru jadi lebih banyak insight gitu. Oke, sip. Thank you banget ya Mas Syarif ya atas kesediaannya untuk sharing. Semoga teman-teman Obsesif juga terinspirasi juga yang mungkin belum mulai nulis ilmiah, mungkin kalau mau coba-coba nulis ilmiah, nah boleh juga ambil dari tips-tips dari pembicaraan saya dengan Mas Syarif. See you on another episode.